Masa kesusahan besar tribulasi, sudah dimulai dan telah berlangsung setengah fase. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. 1. Pengantar, kita sedang hidup di dalam masa tribulasi. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Dengan penuh gentar dan cinta, saya sampaikan kepada Anda semua, kita sedang berada di dalam masa tribulasi, yaitu masa kesusahan besar yang dinubuatkan dalam kitab suci. Bukan lagi akan datang, melainkan sudah berlangsung setengah dari 7 tahun penderitaan itu. Yesus Kristus telah memperingatkan, para nabi telah menubuatkan, dan sekarang tanda-tandanya satu persatu terbukti. 2. Apa itu tribulasi dan bagaimana kita tahu ini sudah dimulai? Tribulasi adalah masa penderitaan besar selama 7 tahun yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus Kristus datang kembali sebagai Raja. Ini masa di mana kejahatan dilepaskan, Antikristus muncul, dan murka Allah mulai dicurahkan. Tanda-tanda bahwa kita sudah berada di setengah fase tribulasi. Kejahatan dilegalkan, apa yang dulunya dianggap dosa, sekarang dianggap sah. Pemimpin dunia sedang disiapkan untuk menjadi antikristus, sistem global sedang dibangun untuk mengawasi, mengendalikan, dan menekan. Bencana alam meningkat luar biasa, gempa, banjir, kekeringan, badai, dan kebakaran terjadi silih berganti. Perang dan ancaman perang semakin dekat, hampir semua kawasan dunia berada di ambang konflik militer terbuka. Iman Kristen ditekan secara sistemik, banyak negara melarang simbol iman Kristen, khotbah dilarang, bahkan penyembahan diatur ketat. 3. Bukti-bukti, detil satu persatu yang sudah terjadi. 1. Kejahatan dilegalkan, pernikahan sesama jenis disahkan. Perzinahan dibela sebagai kebebasan pribadi. Pornografi menjadi industri legal. Anak-anak dicekoki ideologi gender yang menolak penciptaan Allah. 2. Sistem antikristus dibangun. Pemaksaan sistem pembayaran digital. Pemantauan aktivitas pribadi melalui kamera dan ponsel. Penyengsoran terhadap ajaran Yesus di media sosial. Usulan ID digital global di banyak negara. 3. Bencana meningkat. Gempa bumi dahsyat di Turki, Maroko, dan Nepal. Gunung-gunung meletus di Indonesia, Islandia, dan Papua Nugini. Kekeringan ekstrim di Afrika. Hujan es raksasa di Jerman dan Amerika. 4. Perang dan teror. Rusia dan Ukraina masih berperang. Iran dan Israel terus memanas. China mengancam Taiwan. Korea Utara terus uji rudal. Sudan, Libya, dan Myanmar dalam kekacauan berdarah. 4. Semua sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Matius 24 ayat 6-8. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan membenci orang tua, mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikat mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 5. Apa yang Yesus peringatkan untuk masa ini? Lukas 21 ayat 25-28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan menghadapi segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. 6. Apa arahan Tuhan Yesus Kristus? 1. Bertobat dan kembali kepada Allah. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. 2. Jangan takut, tetap percaya. Yohanes 14 ayat 1.
Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. 3. Berjaga-jaga dan tetap setia. Markus 13 ayat 33. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. 4. Siapkan diri menghadapi penderitaan. Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 7. Kesimpulan, inilah masa kesusahan besar, jangan buta rohani. Waktunya bukan nanti, tetapi sekarang. Kita sedang berada di tengah-tengah masa tribulasi. Sudah setengah fase berlangsung. Dunia sedang dalam proses penyaringan. Tuhan Yesus sedang memanggil umatnya agar jangan lalai, jangan terbuai kenyamanan palsu. Segeralah bertobat, kembali kepada Alkitab, arahkan hidup kepada Yesus Kristus. Hanya Dialah yang sanggup menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Roma 10 ayat 13. Sebab, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia datang segera, bersiaplah, Tuhan memberkati.